dibakar pada tahun 1945. Tidak hanya patihnya saja yang dibunuh, tetapi juga dalam kepatihan itu dibasmi. Dalam Kepatihan Surakarta. Tempat ini dulunya sebagai tempat tinggal Patih Keraton Surakarta, yang saat ini sulit terlacak lokasi peninggalannya. Mulai dari peradaban, naskah, hingga bangunan yang harusnya menjadi bagian dari sejarah ini hilang. Bambang Sugiarto, seorang seniman yang mengangkat kisah-kisah lampau Surakarta, bercerita secara singkat kenapa dalam Kepatihan ini menghilang. Bambang mengawali ceritanya dari bagaimana dulunya Keraton Kartasura berpindah ke Keraton Surakarta sehingga diperlukannya dalam Kepatihan ini di Surakarta. Memang ada patih setelah perpindahnya Keraton Kartosuro ke Surakarta itu pada waktu pemerintahan Pakubono II tahun 1812 sampai 1846. Nah, itu sudah ada patih, yaitu patih Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat II, anak dari Kanjeng Raden Adipati Mangkuprojo. Itu menjadi patih awal dari pemerintahan Pakubono keempat. Ia menjelaskan awal kepindahan keraton ini menyebabkan lokasi dalam kepatihan yang sempat berpindah-pindah. Nah, kepatihan pada waktu itu tempatnya berpindah-pindah. Pertama kali dalam kepatihan itu di lingkungan Istana Mangkunegaran, yaitu di dalam Sinduprajan atau Sindurejan. Kemudian berpindah lagi ke dalam Joyonegaran, sebelah barat Pasar Besar lah pada waktu itu. Jadi Patih Sosrodiningrat 1 sampai 5 ya, itu ada 16 patih itu memerintah dari Pakubono II sampai Pakubono ke-11. Setelah berpindah-pindah, diketahui lokasi dalam kepatihan ini terakhir di daerah administratif Kelurahan Kepatihan. Itu dibagi oleh 3 kelurahan, Kepatihan Wetan, Kepatihan Kulon, dan Kelurahan Tegalharjo. Nah, karena pada waktu itu daerah segitu itu tergolong luas, sehingga untuk memudahkan dari pengurusan penduduk itu kemudian dibagi menjadi 3. Secara geografis dalam kepatihan itu masih ada, tetapi sudah beralih fungsi menjadi SMKI atau SMK Negeri 8 Surakarta dan Kantor Kejaksaan Surakarta. Lokasi kepatihan yang terakhir inilah yang mengalami tragedi pemberantasan besar-besaran, sebuah gerakan anti suap raja yang menyerang kepatihan dan membumi hanguskannya. Nah, memang sekarang sudah tidak bisa diketahui keberadaan bangunan atau sudah tidak ada bangunan dalam kepatihan itu, karena itu dibakar pada tahun 1945, yaitu peristiwa pergerakan anti suap raja. Karena pada waktu itu Sentono Dalem dari Kasunanan dan Sentono Dalem dari Kepatihan itu terbelah. Ada yang mengikuti maklumat atau perintah dari Sinuwun Pakubono XII bahwasanya daerah Surakarta ini atau Keraton Kasunanan Surakarta itu berdiri di belakang Republik Indonesia. Tetapi dari kalangan Sentono Dalem, keluarga-keluarga raja atau orang-orang yang mempunyai kepentingan di dalam hal itu kemudian membelot bagaimana supaya kerajaan monarki itu tetap berdiri
Keraton Kasunanan tetap bisa berdiri dengan segala kekuasaan dan wewenangannya. Kemudian karena negara Republik Indonesia harus tetap berjalan, kemudian gerakan-gerakan anti swapraja yang anti kepada monarki, ya, kepada kerajaan, itu menginginkan supaya tetap negara Republik Indonesia bersatu. Nah, gerakan anti swapraja itulah yang kemudian membuat sesuatu yang mengakibatkan orang-orang Sentono Dalem, kemudian orang-orang yang pro dengan keraton itu melawannya, sehingga terjadi kerusuhan yang sangat hebat di Solo itu, sampai Pepatih Dalem Sosodiningrat keempat itu dan para pengikutnya itu juga diculik dan kemudian dibunuh. Tidak hanya patihnya saja yang dibunuh, tetapi juga Dalem Kepatihan itu dibasmi, dibakar, dibesmi atau dibakar, sehingga tidak bisa ditemukan lacak tentang keberadaan Kepatihan, supaya ini memang hilang. Dari peristiwa gerakan anti swapraja itu, banyak dari peradaban Kepatihan yang menghilang. Kini hanya tinggal beberapa peninggalannya yang mampu terlacak. Kalau kita melihat peninggalan-peninggalan dari dalam Kepatihan, yang masih tersisa adalah Masjid Kepatihan atau Masjid Al-Fatih. Masjid Al-Fatih itu yang membangun bukan patih, ya, tetapi yang membangun Pakubono X sebagai hadiah anaknya yang diperistri oleh Patih Dalem di Kepatihan. Kemudian kandang kuda itu masih bisa diketemukan beserta batu penggilingan makanan kuda itu masih bisa diketemukan. Kemudian ada Dalem Patih juga di belakang itu, sekarang mangkrak, ya, mangkrak itu tidak dirawat, itu juga salah satu saksi bisu pernah ditempati juga oleh salah satu pepatih Dalem di belakang kejaksaan. Itu masih bisa ditemukan di pojokan, itu masih bisa juga diketemukan rumah asli kediaman Piyayi orang Kepatihan. Atau bisa juga diketemukan yang sekarang sudah berbalik menjadi SMP 26, itu juga pernah didiami oleh salah satu patih. Sebagai tempat yang memiliki sejarah cukup berpengaruh, yang mulai hilang lagi dari Kepatihan adalah kampung-kampungnya. Kepatihan yang dulunya mempunyai banyak kampung, kini beberapa kampung itu tidak dapat diketahui lagi lokasi pasnya. Hal ini disebabkan kampung-kampung lama tersebut sudah menjadi kampung yang padat penduduk. Di Kepatihan itu ada kampung-kampung yang ada kampung Ndoksen. Kampung Ndoksen itu pendok pesen. Kalau pendok itu kan adalah kuningan di keris itu. Mungkin itu pada waktu itu untuk membuat rangkap kuningan di tempat keris itu. Ada kampung Kradenayon. Banyak kampung-kampung di situ yang keberadaannya sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Sudah beralih menjadi perkampungan penduduk. Cuman kampung-kampung itu tidak begitu familiar di telinga kita. Kalau orang-orang lawas, orang-orang lama, orang-orang tua itu bisa menunjukkan Kradenayon itu di mana, Ndoksen itu di mana, Trunodipan itu di mana, kemudian Tegalharjo itu di mana, ya. Kepatihan yang dulunya sempat mengalami masa jaya dan masa kelam ini kini berubah menjadi kelurahan padat penduduk. Banyak wajah peradaban lama yang tidak terselamatkan. Peradaban modern yang mendudukinya menjadikannya kini lokasi yang hanya terkenang cerita sejarahnya. Tidak ada lagi bukti-bukti bagaimana dulunya Jawa sempat berjaya di tempat ini. Inilah Kepatihan, sebuah saksi sejarah yang tak terlihat.